Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita, semoga semua senantiasa sehat, sukses untuk semua. Kali ini saya ingin mengabarkan bahwa Badan Pusat Statistik pada tanggal 1 Juni tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli tahun 2023 sedang melakukan sensus pertanian. Untuk itu sambut petugas kami yang datang ke rumah Anda. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengisi blok 4 terkait dengan subron. Untuk itu kepada para petugas di lapangan, semoga ini bisa memberikan manfaat. Apabila dirasa bermanfaat, kemudian silahkan bantu subscribe, kemudian silahkan dibagikan. Semoga semua sehat, lancar di lapangan. Mari kita langsung bahas saja bagaimana cara pengisian terkait dengan subron ini. Baik, jadi yang pertama harus kita ingat adalah referensi waktu pencacahan. Itu mulai dari 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Nah, sedangkan subron itu dalam 1 tahun terbagi dalam 3 subron. Yang harus kita tahu adalah 1 tahun 12 bulan kemudian dibagi 3, berarti masing-masing subron terdiri dari 4 bulan. Subron pertama itu mulai dari Januari sampai dengan April. Nah, ini kemudian subron kedua itu dari mulai Mei sampai dengan Agustus. Kemudian subron ketiga itu dari September sampai dengan Desember. Nah, ini di sini saya akan memberikan contoh ketika si petani melakukan penanaman dan pemanenan pada satu bidang lahan. Contohnya dengan luas 1000 meter persegi. 1000 meter persegi. Petani melakukan penanaman pada dia melakukan penanaman 2 kali dalam setahun. Tanam pertama dilakukan pada bulan Maret. Nah, pada bulan Maret 2022, kemudian panen itu kita hitung kurang lebih secara teori 135 hari sampai dengan 145 hari. Itu secara teorinya. Maret kita hitung Maret, April, Mei, Juni. Kemungkinan dia panen di bulan Juni 2022. Ini kalau misalkan kita hitung seperti itu di awal Maret, April, Mei, Juni. Ini di sekitar bulan Juni panen pertama. Kemudian si petani melakukan lagi penanaman di bulan Agustus 2022, kemudian panen. Nah, panen dia kita hitung Agustus, September, Oktober, November, kemudian panen November 2022. Agustus, September, Oktober, November panen. Kemudian tanam yang ketiga. Tanam yang ketiga November, Desember dia istirahat, kemudian dia melakukan lagi penanaman di bulan Januari 2023. Kemudian kemungkinan panennya ini di bulan Januari, Februari, Maret, April 2023. Nah, bagaimana sekarang cara pengisian apabila si petani ini hanya memiliki satu bidang lahan? Maka untuk mengisi subron pada tanaman semusim, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di blok 4 L2 ini seperti ini. Kita susunkan lagi ke bawah. Jadi sebaiknya nanti dicatat dulu di kertas
kemudian baru kita masukkan ke dalam dokumen L2. 1 berarti kan Maret itu ada di subron 1. Nah, berarti kan ada di subron 1. Berarti tanam subron 1, luas 1000. Kemudian panen di bulan Juni. Juni itu ada di subron 2, ada di sini, ada di subron 2, berarti panen subron 2, kemudian luasnya juga 1000. Ini subron 2, ini subron 1. Kemudian yang kedua, dia tanam lagi di bulan Agustus. Agustus ada di subron 2. Berarti tanam ada di subron 2 dengan luas 1000. Kemudian panen lagi. Panen ada di bulan November. November itu ada di subron 3. Berarti di sini subron 3. Kemudian kita isikan 1000 lagi untuk luas panen. Kemudian yang ketiga, dia tanam di bulan Januari 2023. Januari itu ada di subron 1. Tanam subron 1, ya kan? Ini tahunnya kita tuliskan. Ini 2022. Kemudian ini juga subronnya di tahun 2022. Nah, ini subron 1 2023. Subron 1 2023, luas tanamnya 1000 meter. Kemudian panen itu ada di subron 1 lagi. Subron 1 2023, luasnya 1000. Nah, ini apabila si petani hanya memiliki 1 bidang lahan sawah. Seperti ini cara penghitungannya. Oke, nah itu cara menghitung apabila petani memiliki hanya 1 bidang lahan sawah. Tetapi karena referensi waktu kita dari 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, maka untuk luas tanam yang pertama ini tidak kita masukkan. Kenapa? Karena untuk luas tanam di yang pertama ini dia berada di bulan Maret, sedangkan kita referensi waktunya ada di bulan Mei. Jadi untuk bulan Maret tahun 2022 ini luas tanamnya tidak perlu kita masukkan di dalam L2. Nah gitu, ini tidak perlu kita masukkan. Jadi berarti untuk luas tanamnya yang pertama ini tidak dimasukkan. Gitu, hanya dimasukkan luas panennya saja. Itu seperti itu. Kenapa? Karena si petani tadi melakukan penanaman di bulan Maret. Sedangkan kita melakukan referensi waktu pencacahan itu berada di bulan Mei. Nah, berarti dia berada di luar referensi waktu. Berarti untuk tanamnya kita tidak masukkan, tetapi untuk panennya kita masukkan. Baik, itu tadi apabila si petani hanya memiliki 1 bidang lahan. Bagaimana sekarang apabila si petani atau responden memiliki 2 bidang lahan? Contoh seperti ini. Dia memiliki bidang yang pertama luasnya 1000 meter. Kemudian bidang yang kedua itu 1500 meter persegi. Nah, apabila si petani di 2 bidang ini melakukan penanaman dan pemanenan pada subron yang sama, maka luas panen dan luas tanamnya kita jumlahkan. Contoh seperti ini. Di bidang yang pertama, petani tanam. Dia melakukan 2 kali penanaman dan pemanenan dalam 1 tahun, contohnya. Tanam di bulan Mei 2022, kemudian panen di bulan Agustus 2022. Kemudian tanam lagi langsung di bulan September, tanam September 2022. Kemudian panen lagi di bulan Desember 2022. Ini di bidang pertama. Kemudian melakukan penanaman dan pemanenan di bidang yang kedua juga sama seperti halnya di bidang yang kedua.
Nah, ini tanam. Ini tanam Mei 2022, kemudian panen Agustus 2022. Kemudian tanam yang kedua di bidang kedua itu dilakukan langsung di bulan September 2022, kemudian panen di bulan Desember 2022. Nah, bagaimana cara pengisian DL2? Kita rincikan seperti ini. Ini bidang untuk penulisannya. Bidang pertama dan bidang kedua kita jumlahkan. Kenapa? Karena di sini melakukan penanamannya sama. Kemudian di sini juga melakukan pemanenannya sama. Ini yang pertama. Tanam. Nah, di sini kan luasnya 1000 tambah 1500. Tanam pada subron kedua. Kenapa? Karena Mei itu ada di subron kedua. Berarti tanam ada di subron kedua dengan luas 1000 ditambah 1500, 2500. Kemudian untuk panen bidang 1 dan bidang kedua ada di bulan Agustus. Berarti panen itu juga ada di subron kedua dengan luas panen 2500. Kemudian yang kedua, tanam bidang 1 September, bidang kedua juga September. Panennya juga Desember, bidang 1 dan bidang kedua Desember 2022. Maka baris yang kedua kita tuliskan. Tanam itu dia berada di subron ini September. September itu berada di subron 3. Subron 3 dengan luas 2500. Kemudian panen juga ada di subron 3 dengan luas 2500. Nah, kurang lebih seperti ini apabila si petani memiliki dua bidang lahan yang berbeda, tetapi melakukan penanaman dan pemanenannya itu pada subron yang sama, maka kita jumlahkan. Nah, bagaimana kalau misalnya berbeda antara bidang 1 dan bidang kedua, melakukan tanam dan panennya itu berbeda? Kita tinggal sesuaikan saja, berada di bulan mana atau berada di subron mana penanaman dan pemanenan itu dilakukan oleh petani. Semoga bermanfaat. Semoga kita tetap sehat, lancar di lapangan. Salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.